selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan Fakultas Hukum. Fiat Justitia Ruat Kelo. Sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Nolum delictum nola punasine previa lege punale. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Halo teman-teman semua, saya Putri Rahyuni dengan NIM akhiran 072. Di video ini saya ingin membahas hasil observasi kelompok kami di Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara, kami melakukan wawancara dan pengamatan langsung selama beberapa hari. Dan ternyata ada cukup banyak masalah atau tantangan yang kami temukan di lapangan. Yuk simak. Pembahasan pertama, kita akan membahas soal pengelolaan dana desa. Setiap tahun, Desa Jembrak menerima dana dari pemerintah, mulai dari dana desa, bantuan kabupaten, sampai dana provinsi. Totalnya bisa sampai 1,7 miliar rupiah. Tapi, masalahnya dana itu belum sepenuhnya transparan penggunaannya. Pemerintah desa bilang mereka cuma terima jadi, berupa barang atau material, dan tidak tahu detail anggaran atau harga barangnya. Akhirnya beberapa proyek seperti pembangunan jalan utama desa masih belum selesai sampai sekarang. Lanjut ke agrowisata Gondang. Desa Jembrak ini mempunyai agrowisata yang cukup dibilang strategis. Saat di pintu masuk, mata langsung disuguhi pemandangan yang indah, kolam renang yang cukup luas, dan pemandian dari mata air asli. Maka di sana juga terdapat gazebo-gazebo yang masih sangat layak untuk disinggahi untuk melepas penat setelah beraktivitas, seperti renang contohnya. Namun, sekarang terbengkalai. Dulu, agrowisata ini dibangun untuk menjadi tempat wisata desa. Dan pada saat masih beroperasi pun, orang desa banyak yang mengunjungi agrowisata tersebut. Tapi sekarang, sayangnya tempat ini terbengkalai. Kolamnya kotor penuh lumut, jalannya rusak, dan tidak ada pengelola resmi. Bahkan sekarang cuma Pak Jawari, warga lokal, dengan sukarela masih merawat tempat ini dengan uangnya sendiri. Dari pemerintah desa sendiri belum ada tindak lanjut yang serius. Padahal tempat ini bisa jadi potensi besar kalau dikelola dengan baik. Selanjutnya mengenai bantuan pemerintah. Ada masalah soal bantuan dari pemerintah. Kami menemukan ada warga yang terdaftar sebagai penerima BLT atau bantuan langsung tunai, tapi nyatanya belum pernah menerima uang bantuan sama sekali. Di sini saya sama rekan-rekan menemukan Ibu Parjiem. Beliau sudah dicek namanya masuk, tapi sampai sekarang belum pernah menerima bantuan sama sekali. Ada juga kasus pemberian bantuan sanitasi WC ke warga bernama Pak Sutarno yang katanya baru mau kasih tanah untuk jalan tani kalau diberi bantuan. Nah, jadi terkesan seperti barter atau negosiasi pribadi, bukan berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Kemudian, warga desa juga masih kurang mendapatkan sosialisasi yang jelas. Contohnya, ada salah satu warga yang kita wawancarai itu membayar iuran sebesar 70.000 setiap bulan, tapi tidak tahu itu buat apa, dan uangnya diambil perangkat desa ke rumah yang sedang kita wawancarai tersebut. Alhasil kita sampai akhir observasi juga tidak menemukan fakta itu untuk apa dan bagaimana. Hal seperti ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Padahal transparansi itu penting agar warga bisa percaya dan ikut mendukung program-program yang dijalankan oleh desa. Masalah lainnya adalah kurangnya partisipasi dari pemuda desa. Ketua pemuda bilang banyak anak muda di desa itu kurang semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin karena sudah capek kerja atau tidak tertarik
tertarik menjadi petani. Karena pemuda-pemuda di desa Jembrah ini mata pencariannya adalah buruh pabrik. Padahal komunitas pemuda itu bisa menjadi kekuatan besar buat mengembangkan desa. Apalagi jika dikasih ruang, dana, dan pelatihan yang cukup. Kemudian ada program pemerintah bedah rumah. Soal bantuan rumah tidak layak huni, kami menemukan banyak bedah rumah yang didanai oleh pemerintah. Seperti Mbah Jamari dapat bantuan senilai 20 juta rupiah. Namun, itu berupa material saja. Tapi, untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya, beliau masih harus menambah uang sendiri. Mbah Jamari juga mengeluarkan uang untuk tukang, menambah material yang kurang, dan lain-lain untuk menggenapi penyelesaian pembangunan rumah. Dan uang yang dikeluarkan oleh Mbah Jamari itu jumlahnya sama besarnya dengan nominal yang telah disebutkan oleh pemerintah daerah. Artinya, bantuan dari pemerintah belum sepenuhnya cukup untuk menyelesaikan masalah warga.